Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi unzilal Qur'an hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan pengurus mushola mustafirin beserta seluruh jajaran yang hadir, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, remaja, putra dan putri, dan teristimewa kepada anak-anak kita, santriwan dan santriwati pesantren Ramadan 1446 Hijriah. Umumnya kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah tarwih yang dimuliakan Allah. Puji syukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam nan kadua ko. Iya malam kedua sebenarnya. Malam nan kadua ko Allah masih melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa berhadir dalam rangka mendirikan Ramadan. Kemudian salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi ambo calik dari ujung ke ujung belakang sampai gini, alhamdulillah nampaknya lain jamaah-jamaah wana dulu ya tadi. Ada nambah kurang? Ada jo. Alhamdulillah nanawa lebatahan ko berarti awak tergolong kepada orang-orang yang dimakbulkan Allah doa awak. Doa awak Bapak dan Ibu di bulan Rajab dulu awak lah baca doa tuh, lah diajarkan dari Rasul tuh baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkatan untukku di bulan Rajab dan di bulan Sa'ban, dan sampaikan umurku ya Allah masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Alhamdulillah tadi anggota kajian awal, alhamdulillah kok orang-orang yang tetap dipertahankan Allah untuk bisa hadir di bulan Ramadan 1446 Hijriah kok lah di malam nan ke-20 di samping tadi ada 20 ada busana nawalah dulu, ada busana wana lapai, mungkin Ramadan patang dake terawih Jawa tagaknya. Namun kini lah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah tak sayang, sayang juga kayaknya, tapi Allah pun lebih sayang kawan. Allah hadirkan, Allah penuhi doa awak, Allah kabulkan doa awak. Bapak dan Ibu, bago berharap dapat untuk bertemu dengan Ramadan kau. Bago harus ingin bertemu dengan Ramadan kau. Karena memang Ramadan ini adalah merupakan tempat sarana. Pertama, karena dia adalah tempat sarana untuk membersihkan dosa kita, untuk membersihkan dosa. Banyak dalilnya tuh Pak. Pertama, kata Rasulullah, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, Allah akan ampunkan segala dosanya yang telah berlalu. Kedua, mengkoma Ramadana imanan wa ihtisaban
ghafira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh iman dan perhitungan, Allah akan ampunkan segala dosanya yang telah berlalu. Nah tadi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghafira lahu. Yang kedua man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min zambi. Dua-duanya berkolas. Dari yang ketiga, yang Ramadan itu sebagai tempat penghapusan dosa, Bapak dan Ibu, suatu hari ketika Nabi Jumat, Nabi sempat ketika naik tangga, karena memang mimbar khutbah Jumat Nabi itu nak udah lewat Pak. Nyo ada tangga-tangga naik kateng. Di tangga pertama Nabi Muhammad mengucap amin. Tangga kedua Nabi Muhammad pun mengucap amin. Tangga ketiga Nabi Muhammad mengucap amin. Apa yang menyebabkan Nabi Muhammad mengucapkan amin? Ternyata ada malaikat Jibril yang berkata waktu itu, aduh, di tangga pertama celaka manusia, celaka manusia, celaka manusia. Ketika Ramadan datang kepada dia, dia tidak mendapatkan pengampunan Allah. Amin, kata Rasulullah. Naik tangga kedua, celaka manusia, celaka manusia, celaka manusia, kata Jibril. Ketika ditemui ayah atau ibunya atau salah satunya masih hidup, dia tidak mendapatkan ridho dari orang tuanya itu. Amin, kata Rasulullah. Di tangga ketiga, amin Rasulullah itu Bapak dan Ibu, celaka manusia, celaka manusia, celaka manusia, kata Jibril. Ketika namamu yang Muhammad disebut, tapi orang yang mendengarnya tidak bersolawat kepadanya. Ambu acok menyebut nama Nabi Muhammad, lain ada salawat dari Pak Bro. Insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 dalil itu menguatkan bahwa sesungguhnya kedatangan Ramadan adalah untuk menghapus dosa-dosa kita, untuk membakar dosa-dosa kita. Karena memang kodrat awak Bapak dan Ibu, kita makhluk yang memiliki dosa. Kullu bani Adam khotok, setiap anak cucu Adam pasti berbuat dosa. Coba ada risiko nanda berdosa, coba tunjuk tangan. Ada nanda dosa kok? Ada nanda sakit dosa? Ada namanya dosa? Coba tunjuk tangan banyak orang. Jadi namanya dosa, nanda sakit dosa, nanda nanda dosa, nanda ada bahaya. Namanya dosa? Sadua. Iya sadua awak punya dosa Pak. Awak punya potensi itu Pak. Jangan marah solo orang yang paling barasih Pak. Jangan marah solo orang paling bana di dunia kok. Kadang-kadang itu kelebihan awak lebih sering untuk mengatakan si A salah, si B salah, si C salah. Kadang-kadang tulunjuan luruh ke orang. Woi, si anu tu model itu karajuan. Oh, si anu tu model itu perbuatannya. Oh, si anu tu itu nanyo karajuan. Salah orang nampak, nan salahnya. Ada sekolah. Aduh yuk Pak. Bapak dan Ibu, ketika satu telunjuan ke orang, ampe jari mado, iyo apa indah? Iyo, cie telunjuk ke orang masalah, orang kecil salah, orang kecil. Awak saya marah seorang paling bana, awak saya marah seorang paling barasia, awak saya marah seorang paling hebat. Tidak. Satu telunjuk orang kadang-kadang mohon maaf Pak Bu. Urang nan wak hinakan, urang nan wak katakan salah, urang nan wak katakan bejat, urang nan wak katakan rusak. Belum tentu di mata Allah dia rusak, belum tentu dia di mata Allah bejat. Pak Bu, kok kisah sahih Pak? Pernah dengar kisah seorang perempuan tukang zina, WTS, wanita tuna susila,
namun ternyata di ujung-ujung akhir hayatnya dia menjadi orang mulia di mata Allah. Ajumu Bapak dan Ibu yang menyebabkan dia mulia di mata Allah. Ketika di dalam perjalanan dia di padang pasir bertemu oleh Nyosai Kuanjang, Tonjang. Wow, Bapak Dwi Baso. Wow, kau dalam keadaan kehausan. Lau inyon katanya di padang pasir nggak bisa bergerak ledo. Anak nyoka rajon de wanita tuna susila dari Bapak dan Ibu. Nyo ambil sepatunya, nyo cari air, abi nyo cari air, nyo agian kanjang tadi, kemudian segar bugar kembali anjang tadi. Subhanallah, membantu makhluk yang dalam mata Allah kan najis tuh. Sesat, tapi kan dari mata Allah belum tentu seseorang yang kita anggap hina, seseorang yang kita anggap kotor, belum tentu Bapak dan Ibu, karena dia mampu mengetuk pintu ampunan Allah. Lai sanggup pulokah wak mengetuk pintu ampunan Allah itu? Ramadan datang kawak gini, awak makhluk yang doib, awak makhluk yang punya salah, awak makhluk yang punya berbagai kekurangan-kekurangan saat ini, tapi Allah sayang, Allah hadirkan kita, Allah kabulkan doa awak untuk dapat hadir di Ramadan ini dalam rangka untuk mengetuk pintu ampunan Allah itu. Bapak Ibu, Bapak calonnya Pak Bu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya, pertama, laksanakan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Karena dalam hadis yang pertama Rasulullah mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan perhitungan, Allah akan ampunkan segala dosanya yang pernah berlalu. Berpuasa, kalau berpuasa artinya dia tahan, kita tahan. Pertama, nih mulut. Kedua, nih mata. Ketiga, telinga. Keempat, kerongkongan. Mana kerongkongan tuh? Menahan hawa haus hawa. Mana mulut? Oh jangan acok mau tanurang. Memang kok kena? Acok sih kok. Lalu kawan maka, udah kok kawan tuh awannya salian mau main lagi. Udah, berat. Ledonya leda kekenyangan. Ajan acok mengecin-ecin orang bu. Perbanyak SD, perbanyak baca Quran, perbanyak lidah ini untuk senantiasa jaga dari terbit fajar sampai terbenam. Habis maghrib batas tanda di sayur sana. Kadang-kadang kan itu tanya apa? Kecil Ustaz dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Habis maghrib batas tanda sambung. Jangan kalau itu. Habis tarawih kerajaan ibu dosa lain. Kalau tadi membatalkan pahala puasa. Kalau kini sesudah tarawih, sesudah witir, sesudah buku puasa keluar beko dari siku, wah kan, ya harus tapi kecil, dah tentu dah wah, mau macam model itu sih, dah sekali mah kecil dah, tengok dosa mana ada ni. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Talingo jago pulau. Jangan rana sesuatu yang membuat orang kok ada kawan mau tan kawan biar lain jangan ada si anu tu bini laki dari luar capek karena anak saum itu kuncinya Rasulullah mengatakan kalau ada orang yang membawa berita-berita buruk, ada orang yang memberikan berita-berita yang tidak menyenangkan di bulan Ramadan ini, atau ingin kita berbuat maksiat di Ramadan ini, karena nanti anak saum, saya sedang berpuasa.
Itu pertama. Mulut, hidung, telinga, mata. Laki-laki, paling banyak beko mata kok nabi maksiat laki-laki. Tapi alhamdulillah kini lah kurang. Kok dulu sabalun ada jilbab kuah, dah tanggung dah bapak dan ibu. Apa lewat kat tua mau bujang-bujang dulu. Amo bujang-bujang dulu bapak dan ibu. Naik angkot, na'udzubillahi min zalik. Sasa amo kalau lah naik angkot ke bang. Bangko sasa amo start. Iyo. Beko amo kan tinggal di Balai Baru, naik angkot di Balai Baru. Beko tiba di Simpang Kalawi, naik anak gade, nambah pakaian rok sopan katanya. Tahu rok sopan? Rok sopan tuh hanya sampai pao. Lah sopan kecilnya tuh pakai sampai pao. Duduk lo di muka awak. Awak di situ, ya duduk muka awak. Kecil setan jadi nan kecil awak nan lewat kalau sadar je jadi man bak jangan matu nyo di muka awak kok kanda dicari na rugi loh nya di muka awak kalau dicari badoso ada semua bak pijan sama tu saja jadi batahan dia matu kok sumber dosa. Pak, HP gini, yang mah gak dalam tiba. HP cari status lewat beko. Ustaz kan tak cari ya Ustaz. Dia tak cari sekali jadi 4 jam atau mereka tadi. Astagfirullahaladzim, mereka baca tapi carinya dari model itu. Itu batal bosor. Maka hati-hati kalau babe kini hati-hati sayang-sayang lah. Kamu jangan beko pahala puasa bang. Tak karena madoso matu tadi anak terakhir wanita barokah. Kalau lain itu aja kok insya Allah syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua mangkoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghafirallahu ma taqaddamin min zambi. Siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh iman dan perhitungan, Allah akan ampunkan dosanya dengan. Artinya syarat yang kedua, dia harus mendirikan Ramadan. Dirikan Ramadan, baca Rojoskan. Di siang hari kita tahan hawa haus hawa lapar. Di malam hari kita sholat tarawih bersama-sama, baca Quran bersama-sama, tadarus bersama-sama. Kalau lain itu wakarajuan, insya Allah ketukan untuk pintu pengampunan Allah tulawa mulai. Tapi mohon maaf Bapak dan Ibu, patanku ambo ditampe ambo tuan rumah undi kosiko lain modelku stabil biasanya. Kalau tampe ambo Bapak dan Ibu awal-awal itu undi nak tanggung banyak jamaahnya loh. Antah kok masaji nan kete atau jamaah nan talampau banyak. Tapi beko Allah 10 hari bajalan mulai berkurang 10 hari kedua mulai hibur orang cece 10 hari ketiga mulai hilang kama kok pabali kue kok pabali baju kok pergi ke pasar alai di sekolah nak ada nasi boleh buat kuih dalam musuh tu kan. Lain dong sekolah kepada saya. Mudah-mudahan kau bisa pertahankan itu sebagai pemotivasi terakhir Bapak dan Ibu. 10 hari terakhir jangan pernah awak sia-siakan. Karena ada di 10 hari terakhir itu di setiap bilangan ganjilnya ada malam yang disebut dengan malam Lailatul. Dan malam Lailatul Qadar itu kata Allah lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa 1000 bulan tuh Ustaz? 1000 bulan tuh apa coba bagi-bagi Pak Bu? 83,3 seujungnya. Artinya 83 tahun
3 bulan, 3 hari, 3 jam, 3 menit, 3 detik. Sebanyak itu kita beribadah, selama itu kita beribadah, tapi kita dapatkan cuma dalam 1 malam. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa mulianya Allah, betapa besarnya Allah, betapa Allah tahu kita makhluknya punya dosa, punya salah. Allah sediakan 1 malam untuk kita bisa meraih pintu pengampunan Allah itu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Maka orang yang kedua yang bisa meraih pintu pengampunan Allah itu adalah orang yang mendirikan Ramadan itu dengan semaksimal mungkin. Bapak dan Ibu, mulai ada peringatan di luar. Nah, maka Bapak dan Ibu sebagai sebuah penutup untuk kita bersama, pernah putus asa untuk meraih pintu pengampunan Allah. Ramadan datang kawan, mari kita manfaatkan semaksimal mungkin dari siang hari sampai malam hari ini. Untuk apa? Meraih pintu pengampunan Allah, sehingga nanti ujung-ujung ayat surat Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun itu kita peroleh. Amin amin ya rabbal. Banyak maaf Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.